Sekarang pertanyaan kedua, jangan dulu. Pertanyaan kedua, format raportnya sama nggak dengan kurikulum 2013? Format raportnya sama nggak? Apa yang berbeda? Ya kalau dengan hasilnya berbeda. Bukan dolan yang tadi bukan dulu. Oke. Berbeda. Beda. Apa yang membedakan? Ini lebih sederhana. Oke, lebih sederhana. Betul. Tepuk tangan dong. Nah, ada titipan, saya kasih coklat. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, kita langsung sebentar. Ya. Sudah muncul? Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan video ini sudah pernah ditonton dan mungkin guru-guru semua juga sudah pernah menyaksikan. Kalau masuk argumen ya, semua siswa itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga tidak bisa dipaksakan semua siswa harus mengikuti semua kurikulum yang telah disiapkan oleh sekolah hewan tadi. Sehingga ketika memaksakan semua kurikulumnya, kelebihan dari siswa yang dimiliki menjadi tertutup dan menjadi akhirnya terbenam dari apa yang dia miliki dari kelebihannya masing-masing hewan itu. Nah, itu sih yang ditangkap dari filmnya tadi. Semua hewan atau semua manusia atau semua siswa itu unik dan memiliki kelebihan, maka kembangkanlah kelebihannya masing-masing dan tidak dipaksakan untuk mengikuti semua yang diberlakukan sama. Terima kasih. Boleh ada 4 pertanyaan yang akan saya lontarkan dari gambar tersebut. Boleh diamati dulu, ada gambar 1 atau gambar 2. Saya baru masuk ke dalam filosofi kurikulum Merdeka di awal-awal. Ada gambar 1 dan ada gambar 2. Gambar 1 ada gambar 2. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang terjadi di dalam gambar tersebut? Saya katakan ya, kalau nanti terlalu kecil, di gambar 1 itu ada anak yang melihat keluar, kok di luar indah sekali katanya ya. Kemudian kedengarannya bagus untuk aku. Kata gurunya jauh dari jendela, kamu tidak ingin menjadi anak yang tertinggal kan? Kalau yang posisi yang kedua, perhatikan gambarnya. Boleh. Acungkan tangan. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang terjadi di dalam gambar 1 dan gambar kedua? Boleh. Baru peristiwa dulu. Pemaksaan keinginan guru terhadap seluruh murid-muridnya. Jadi muridnya itu tidak boleh punya keinginan yang berbeda dengan gurunya, agar mungkin maksud gurunya agar fokus gitu ya pada pelajaran. Jadi gurunya ingin anaknya nilainya sama, bagus gitu ya. Jadi nggak boleh ada yang berbeda ketika sedang di dalam kelas. Pertanyaan kedua, perasaan yang lain. Bagaimana perasaan siswa di gambar 1 dan gambar kedua? Bayangkan kita sebagai guru, sebagai siswa. Boleh Bu? Gimana gambar 1? Siswanya coba lihat gambar sampai ditutup. Kebayang kalau jadi siswanya. Ya. Nggak happy. Iya.
Sedih. Tadi kan kata Bapak Triasa sebutkan, pembelajaran itu harus menyenangkan, betul ya? Dan bermakna. Ini muncul nggak dengan gambar seperti ini? Oke. Pertanyaan ketiga, pembelajaran apa yang didapat dari gambar satu dan gambar yang kedua? Mendoktrin terhadap materi ya, terhadap materi aja. Ada lagi? Ini begininya jangan terlalu tinggi nanti kawang-kawang ini. Sederhana saja, maknanya apa? Guru mungkin terlalu kaku dalam menerapkan guru. Guru terlalu kaku dalam menerapkan kurikulum. Anak sudah meminta, yuk kita di luar yuk, kayaknya belajarnya enak nih. Kata dulu apa? Jangan. Tetap duduk. Kelas adalah penjara. Ada lagi? Hanya pembatasan potensi yang dimiliki oleh siswa. Adanya pembatasan potensi. Oke. Yang keempat, pertanyaan keempat. Apa yang harus kita lakukan setelah melihat peristiwanya ini? Oh, ternyata perasaannya seperti ini. Kemudian pembelajaran yang kita dapat seperti ini. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan sebagai guru supaya kita terhindar dari dua gambar ini? Boleh, Pak? Kita memberikan rekomendasi kepada anak untuk menyampaikan pendapat mereka di awal pembelajaran. Kemudian menggali potensi yang ada Ya. untuk pembelajaran lebih baik. Oke, betul. Jadi di situ ada nilai kebebasan yang harus kita berikan, tetapi ingat, bebas itu bukan tak terbatas. Ada nilai-nilai sekolah yang harus dilakukan. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa karakter kurikulum merdeka itu tidak selalu fokus kepada konten materi aja. Saya ingin mengutip satu hal. Knowledge is more, but character is more. Knowledge is power, but character is more. Pengetahuan itu betul-betul memang kekuatan, tapi karakter itu lebih dari itu. Alhamdulillah berarti di yayasan kan di sini sudah karakter sudah ada cager, baru dan sebagainya. Karena memang itu yang dikutip di negara-negara maju udah seperti itu. Knowledge is power, betul. Pengetahuan itu ya kekuatan, tapi karakter itu lebih dari itu. Nah, kurikulum merdeka ingin menjembatani itu. Menjembatani bagaimana sekolah itu memiliki karakteristik sendiri. Jadi tidak mungkin sama guru bahasa Indonesia di Asi Putra, misalnya ketika mengajar kelas 4, materinya ini sama persis dengan guru yang lain di kelas 4 itu. Tidak seperti itu. Dan itu sudah diberikan kebebasan yang luar biasa dalam kurikulum merdeka kepada teman-teman sekolah, satuan pendidikan. Dengan namanya dokumen apa? Dokumen apa? Yang sudah baca dokumen apa? Itu dilihat dokumen apa itu? KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. KOSP. Ya, boleh Pak? Sebetulnya dari pembelajaran sudah merdeka. Iya, sudah merdeka. Karena saya melihat pemerintah mendoktrin yang seperti ini harus target. Ya. Itu seperti produksi kurikulum. Ya. Ini harus selesai kita belajar dulu. Nah, betul. Ya. Makanya perubahan kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu, selamat pagi. Kurikulum merdeka ini perubahannya sangat mendasar, sehingga banyak yang pro kontra muncul. Karena apa? Orang menyebut yang dihilangkan itu bagaimana kita mengontrol kualitas, bagaimana kita mengontrol. Siapa yang lebih tahu? Pemerintah atau guru? Tapi Bapak Ibu harus pulang ke rumah kemudian berkaca, apakah saya sudah siap membuat standar kualitas dengan diri saya sendiri? Nah, itu kurikulum merdeka itu arahnya ke sana. Bapak Ibu tidak lagi dituntut, kan ujian tidak ada, betul kan? Pada prakteknya ada yang memandu di sini.
Sadar. Bapak Ibu, dalam kurikulum merdeka sampai asesmennya ketika PAS ya, penilaian akhir semester tidak harus ujian tulis, tidak. Bebas kepada guru, tapi tetap standar kualitasnya dipegang oleh namanya sekolah. Sekolah harus memiliki namanya komite pembelajaran. Komite pembelajaran ini yang akan mengontrol kualitas sekolah. Komite pembelajaran ini yang akan, oh ini guru A, guru B akan PAS-nya bentuknya adalah presentasi anak, boleh? Boleh. Siapa yang menentang? Oh tidak boleh, kita harus sama aturannya tes tulis. Kurikulum merdeka tidak. Fleksibilitas diberikan sepenuhnya kepada sekolah dan kepada guru, tetapi di bawah kontrol tadi komite pembelajaran. Komite pembelajaran siapa? 1. Kepala sekolah, 2. Perwakilan wali kelas, 3. Perwakilan mata pelajaran, 4. dari unsur yayasan. Ini kontrol ini yang akan membuat sebuah ciri khas yang berbeda dari sekolah dengan yang lainnya. Dokumennya harus tertuang dalam KOSP, kurikulum operasional sekolah. Jadi ternyata kurikulum merdeka itu tidak fokus terlalu banyak kepada materi. Betul. Materinya sudah mulai disederhanakan. Karena tadi apa? Knowledge is power dan karakter is more. Kita tidak kekurangan orang pintar. Di Indonesia tidak kekurangan orang cerdas. Tetapi ketika masuk dunia kerja, mereka tidak bisa berkolaborasi. Karakternya tidak bisa. Itulah sistem kurikulumnya seperti ini. Ya, bukan berarti saya bebas sekarang. Tetap kontrolnya diberikan kepada komite pembelajaran, gitu ya. Komite pembelajaran jangan. Tapi, ya, kontrol itu tetap ada. Bahkan sistem kenaikan kelas juga kontrolnya diberikan kepada komite pembelajaran. Kalau dulu akademik satu-satunya untuk kenaikan kelas sekarang. Saya akan gambarkan. Jadi sebelum nanti presentasi untuk proyek buatan program belajar Pancasila, saya akan mengatakan dulu ya. Dari mana? Dihajar di Bangka. Ya wajar dari Bangka kami menunjukkan seperti ini. Memberi ilmu demi kecakapan hidup, boleh digarisbawahi kecakapan hidup, dalam usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Kenapa sampai muncul seperti ini? Karena hati-hati sekarang sekolah itu seolah-olah menjauhkan dari lingkungan masyarakat. Belajar tentang IPA, tentang tumbuhan, monokotil, dikotil dan sebagainya. Guru hanya menerangkan di kelas. Padahal di luar ada contoh tumbuhan monokotil. Kenapa mereka langsung real ke sana? Sehingga setelah selesai sekolah, anak itu hanya diformat di kepalanya bahwa oh ini tumbuhan ini, tumbuhan ini. Tapi ketika masuk ke dunia nyata, betul itu kembali. Tidak seperti itu. Jadi persiapkan pendidikan itu adalah bagaimana mereka siap untuk hidup di lingkungan masyarakat. Maksud pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak yang tadi digambarkan di video ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu, tidak jauh kita temukan anak yang ternyata cerdas secara akademik, pas ternyata ketika masuk ke dunia kerja ataupun dunia masyarakat, mereka dikucilkan di sana. Bahkan tidak berhasil. Bahkan anak-anak yang di kelas kita banyak gitu ya. Tapi kayak tadi nilai ininya kurang begitu optimal, tetapi ada potensi yang lain optimal, itu ya ternyata yang sukses. Pertanyaan saya, Acu mengatakan yang sudah tahu pemetaan setiap potensialnya di setiap kelas. Ada Pak Asep di mana di sini? Adanya di mana? Di sini. Untuk SD lebih enak, Bapak Ibu. Untuk MG itu lebih enak karena balik kelasnya langsung di situ kan. Bayangkan kalau SMP mata pelajaran harus berkeliling.
Mereka harus tahu setiap karakteristik dari siswa dalam sekolah. Kita masih alhamdulillah di SD atau BMI sekali-kali ya. Saya sering berkeliling bertanya kepada kita dari beberapa bertanya. Ketika mengidentifikasi anak mana yang bagus, di mana, saya ingin tahu mana kenyataannya. Di sini. Di sini, Bapak Ibu mohon maaf terkadang mulut kita itu ada kelurahan dulu ya. Tapi hati-hati kita mencatat sebuah pemetaan kompetensi anak atau minat anak atau bakat anak itu adalah rahasia. Tidak boleh ada yang nggak tahu selain guru. Ya, karena nanti hati-hati, nanti orang tua akan tersinggung. Kemudian kalau masuk ke anak nanti akan jadi bully. Nah, itu harus hati-hati. Ya. Saya ingin tanya dalam 1 minggu membuat refleksi diri sebagai pendidik minimal membuat refleksi tentang 4P sudah ada yang melakukan? Jadi setiap hari Jumat itu menyendiri. Setelah beres mengajar itu menyendiri di ruangan di depan laptop, kemudian menuliskan 4P minimal refleksi dalam 1 minggu itu. 1. Peristiwa apa yang terjadi dalam 1 minggu itu? Ya, secara detail. Yang kedua, perasaan kita apa yang terjadi dalam 1 minggu itu? Oleh cara yang 4P ini nanti akan betul-betul digulirkan dan itu diarahkan kepada guru untuk refleksi. 1. Peristiwa apa yang terjadi dalam 1 minggu itu? Yang menariknya seperti apa? Yang ada hal-hal yang krusial seperti apa? Tetapi harus hati-hati. Refleksi ini adalah jangan sampai bocor karena nanti akan ada bayi nama betul ya. Harus hati-hati ya. Peristiwa apa yang terjadi? Yang kedua adalah perasaan kita apa yang terjadi dalam 1 minggu ini. Kemudian perasaan siswa apa yang terjadi? Jangan-jangan 1 minggu itu perasaan anak itu panas ataupun kurang senang kepada kita ataupun gimana itu yang kedua perasaan. Yang ketiga adalah pembelajaran bermakna apa yang didapat dalam 1 minggu. Pembelajaran bermakna apa yang didapat? Oh ternyata saya mendapatkan insight dalam 1 minggu ini dengan peristiwa ini saya harus melakukan perubahan ini. Yang keempat, yang keempat adalah program perbaikan apa yang akan saya lakukan? Program perbaikan apa yang akan saya lakukan? Berarti tadi apa? Peristiwa, perasaan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu malas untuk mengetik di depan laptop, tolong masuk ke Google Doc, kemudian nyalakan voice text dan silakan berbicara. Ketik sendiri nanti. Atau di HP sudah ada di HP juga. Masuk ke Google Doc, kemudian langsung simpan file itu. Suatu saat 1 minggu insya Allah di sini tiap guru punya buku. Punya buku refleksi dan sebagainya. Oh, satu bulan sekali lah sudah melakukan refleksi diri. 1 bulan kan? Ada catatannya? Iya. Dengan komite pembelajaran silakan kontrol sendiri. Batasan-batasannya sudah kami siapkan. Kemudian kenapa kurikulum merdeka harus diadaptasi? Karena setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda. Tidak ada lagi penyeragaman. Tidak ada lagi penyeragaman. Bahkan pemerintah sudah mencantumkan hanya CP saja yang disiapkan. Capaian pembelajaran saja yang disiapkan. Seterusnya mau diberikan di kelas berapa? Contoh fase A, kelas 1 dan 2. Apakah ini
insya Allah 14. Sangat berbeda sekali. Hati-hati. Bahkan sebaiknya keterampilan public speaking itu betul-betul menjadi satu prioritas. Literasi itu bukan hanya literasi dalam menulis saja, tapi ketika mereka cara berbicara dan sebagainya di akhir hari ketika sebelum pulang pernah membuat refleksi tidak? Kelompok kita. Oh ini ya? Ya, PP5 pembelajaran dasar yang itu. Senangkan kata refleksi ya? Oke, jadi kata refleksi boleh Pak Asep nggak? Sistemnya dipakai P4 boleh. Jadi sebelum bubar itu ditanya peristiwa apa yang terjadi hari ini? Silakan mulai anak coba supaya banyak berbicara. Misal, perasaannya gimana? Kemudian pembelajaran apa? Pak Asep anak kelas 1 tidak tahu tentang pembelajaran. Kata siapa? Anak sekarang adalah generasi alfa. Dan kemarin itu ketika sebelum alfa ada generasi Z. Ada yang sudah baca buku tentang generasi alfa dan generasi Z. Cuma tangan. Karakteristik siswa generasi alfa dan generasi Z. Pak Asep kan saya tahu karakteristik anak itu dari pengalaman saya sendiri. Tapi harus ada teori yang mendasari. Setiap generasi berbeda apa yang kita tahu. Kita mungkin di sini banyaknya generasi Y, generasi X, milenial kan. Kalau generasi Z sepertinya nggak ada. Karena Z itu Z itu 2006 ya, kelahiran 2005, 2006 sampai 2012. Generasi alfa kelahiran 2013 ke sini, 2014 ke sini. Itu generasi alfa. Nah, ini sambil saya mengingatkan refleksi bareng-bareng ya. Bapak Ibu ternyata betul kata penelitian literasi guru-guru rendah. Jangan baca, betul ya? Jangan baca. Oke, tiga fokus pada materi esensial itu yang dikunci. Sudah tidak ada lagi banyak materi yang berkaitan. Karena ini apa? Materinya esensial, tapi karakternya yang menjiwai semuanya sekolah itu. Yang kedua, poin yang kedua, bahkan poin yang kedua ini adalah betul-betul karakternya itu bukan lagi hanya sebagai hybrid kurikulum, bukan, tapi ini harus betul-betul terintegrasi dalam kurikulum. Namanya adalah proyek pembelajaran berbasis proyek yang dalam kolaboratif dan aplikatif yang dibuat dalam P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada yang sedikit berbeda dalam lingkungan seminar. Ketika saya melihat kata aturan ditambahkan. Kalau di Kemendikbud itu proyeknya adalah hanya satu, proyek P5 aja, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi kalau di Kemenak, walaupun ini belum ada juklak sama juknis sama buku panduannya, di Kemenak itu ditambahkan profil pelajar rahmatan lil alamin. Nusantara awal. Tapi saya belum juknisnya belum, baru kata aturannya saja. Ya, kalau di Kemendikbud P5-nya ini terpisah, bukan diingat. Jadi kalau Bapak Ibu maka bahasa Indonesia 3 JP, diambil 1 JP. Jadi hanya ngajar bahasa Indonesia itu 2 JP. 1 JP itu dikeluarkan, akan menjadi proyek profil pembuatan belajar Pancasila. Kayak tadi misalkan kayak hobi itu diberikan kekuasaan hampir 3 minggu mereka tidak belajar mata pelajaran tapi belajar proyek tentang gaya hidup berkelanjutan. Topiknya misalkan ekobrik, pemaparan ekobrik dari awal 2 minggu sampai 3 minggu. Tidak ada pembelajaran yang lain. Penguatan karakter di situ. Itu diperbolehkan? Ya, harus. Di kurikulum kita. Apa boleh kalau kebiasaan boleh ya, tapi mata pelajaran matematika dan sebagainya tidak. Karena hampir 225 JP itu dalam 1 tahun harus digunakan
berdiri sendiri. Dan guru-gurunya ini berkolaborasi. Guru mata pelajaran, guru wali kelas dan sebagainya. Kenapa? Ini dilakukan karena betul-betul ingin menguatkan karakter profil dari Pancasila. Dari mulai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalamnya ada Allah, Abdul Ikhlas dan Abdul Minanan. Itu seperti apa praktek di lapangannya? Mereka membantu ke masyarakat, terjun ke masyarakat itu 2 minggu setelah 3 minggu itu dilakukan seperti itu. Dalam satu tema, SD itu 2 tema, berarti butuh kurang lebih hampir 6 minggu. Semester 1 itu kurang lebih 2 sampai 3 minggu dilakukan untuk proyek semua. Berarti kelas 1 dan kelas 4. Kalau sekarang baru diberlakukan untuk kelas 1 dan kelas 4. Tapi nggak tahu Juni nanti apakah diberlakukan untuk semua atau tidak, nanti kita lihat. Yang ketiga adalah pemerintah hanya menyediakan CP, capaian pembelajaran, untuk memberikan fleksibilitas. Jadi diperbolehkan sistem blok kurikulumnya, diperbolehkan sistem tematik, diperbolehkan sistem mata ada perwakilan wali kelas, ada perwakilan guru mata pelajaran, ada unsur dari yayasan. Kalau pengawas itu dimasukkannya hanya sebagai pembina saja, mitra saja. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, jabatan fungsional pengawas tidak ada lagi atas. Namanya sekarang adalah coaching, pendampingan, setara. Coach. Kalau selama ini kan biasanya mana saya melihat kondisi seperti apa, bukan seperti itu. Sekarang itu dia ngajar baru yuk. Kita perbaiki bareng-bareng. Sekarang seperti itu. Sekarang posisinya di Kemenpan RB untuk jabatan fungsional pengawas dihapus namanya, tidak ada lagi kata supervisi, yang ada adalah pendampingan. Tapi ingat, kontrol kualitas ada di satuan pendidikan. Tidak bebas itu. Nah, ada intrakurikuler, ada proyek pengembangan pembelajaran Pancasila, ada ekstrakurikuler. 3 struktur kurikulum merdeka. Intrakurikuler ini dalam mata pelajaran, silakan. Proyek pengembangan profil pelajar Pancasila ini untuk proyeknya. Pak Asep ini sebagai sunnah atau wajib? Karena nanti ada raportnya. Rukunnya. Ya, dalam kurikulumnya lagi. Kenapa? Jadi pembagian raport itu nanti ada 2. Raport intrakurikuler. Raport intrakurikuler. Yang kedua adalah raport proyek. Raport intrakurikuler per semester. Tapi raport proyek akhir tahun. Jadi raport proyek itu tidak ada angka. Di sana perilaku siswa itu diceklis oleh kita. Kalau di teman-teman di asing kan sudah terbiasa ya. Nah sekarang itu diarahkannya seperti itu. Jadi karakter anak itu di raport akhir, raport proyek itu dipilihkan. Misalkan dimensi beriman dan bertakwa. Misalkan di dalamnya tentang ada MMM kan di dalam dimensi 1 itu tentang Abdul Minallah, Abdul Minanas dan Abdul Minalah. Misalkan perilaku kepada alam. Itu seperti apa indikatornya? Dalam melaksanakan proyek seperti apa? Membuang sampah dan sembarangan itu ada data teknisnya. Raportnya seperti itu. Jadi betul-betul kita ingin mengontrol kualitas karakter anak. Tapi diperbaiki dulu kualitas karakter bapak ibu gurunya. Oke, bapak ibu yang sudah ada baca-baca 5 regulasi. Kemenak ditambah dari regulasi dari kita. Belum. Yang pertama ini tentang kurikulum merdeka dan Kemendikbud. Sekarang kalau yang dari Kemenak itu itu tidak terlalu jauh sebetulnya karena mengadopsi dari Kemendikbud. Tapi ya tadi perbedaannya ada perbedaan proyek rahmatan. Yang kedua berikan pengawasan. Nah, yang bapak ibu harus betul-betul baca. Selamat pagi. Poin yang yang
itu tentang capaian pembelajaran, CP. CP-nya berdasarkan fase. Fase A, kelas 1 dan 2 bahasa Indonesia seperti ini yang capainya. Berarti kan kelas 2 yang harus selesainya, begitu kan? Dipecah oleh tim kurikulum satuan pendidikan mana untuk kelas 1 mana untuk kelas 2. Diberikan kebebasan. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. CP-nya seperti ini. TP-nya tujuan pembelajaran boleh silakan. Integrasikan dengan karakteristik yayasan, misalkan cager bager dalam mata pelajaran apa, integrasikan di situ. Itu boleh, sangat boleh gitu. Kemudian nomor 4, beskap nomor 9. Kalau beskap nomor 33 itu tentang capaian pembelajaran, itu untuk intrakurikuler. Tapi kalau nomor 4 itu beskap nomor 9 itu untuk proyek. Jadi proyek itu tidak mengarah ke mata pelajaran, sama sekali tidak mengarah. Mata pelajaran silakan saja, tapi kalau ini akan mengarah kepada karakter. Jadi kayak tadi, tujuan pembelajaran dalam proyek penguatan profil pelajaran Pancasila apakah dibuat sendiri? Tidak. Tinggal memilih kita karakter mana yang akan dicapai. Lakukan proyek. Nah, kalau PAUD cerita saja karena kita bukan PAUD ya. PAUD itu fase fondasi Bapak Ibu. Halo. Fase fondasi di PAUD juga sama, ada proyek juga. Ada intrakurikuler juga di PAUD juga. Bahkan di PAUD itu betul-betul sekarang diberikan keleluasaan untuk mengelolanya. Hanya di PAUD itu dipecah beberapa hal. Kayaknya ada jam sendiri, ada mesa dan lain-lain. Ada literasi dan literasi juga. Konsepnya adalah merdeka belajar dan merdeka bermain. Itu PAUD. Di dalamnya ada TK dan sebagainya. Itu adalah merdeka belajar dan merdeka bermain. Saya baru selesai kemarin menyusun kerangka acuannya untuk PAUD. Ada revisi sedikit di beberapa hal, terutama di dalam raport. Di dalam raport, alhamdulillah kemarin yang TK kita sudah ada sedikit menyesuaikan dengan raport yang kemudian yang terbaru. Ternyata itu lebih aplikatif dan itu lebih fokus. Kemudian SD, nah ini mulai SD apa yang ini sama persis dengan Kemenak fasenya. Jadi di jalan dari Bapak Ibu fase itu bukan berdasarkan usia, tapi berdasarkan kemampuan anak. Kelas 1, 2 kemampuannya harus di mana? Di fase. Ya. Fase apakah mata pelajaran kayak keagamaan dan lain-lain menyesuaikan? Ya, menyesuaikan. Berdasarkan fase juga. Hanya untuk teman-teman Kemenak, sepertinya saya belum melihat CP capaian pembelajaran untuk misalkan ada di sekolah-sekolah yang lain kan bahasa Arab, ada akhlak dan sebagainya itu belum ada, belum saya temukan. Ya, yang berbeda. Jadi kalau misalkan suatu saat sampai Juni belum menemukan komite pembelajaran yang menyusun berdasarkan fase. Dan IPA, IPS tidak ada digabungkan menjadi namanya IPAS. Dan proyeknya PPS 2 sampai 3 kali. Pelaksanaan proyek sangat fleksibel. Dan fokusnya adalah kayak tadi. Bapak Ibu mohon sedikit perhatian. Di dalam kurikulum mereka, Bapak Ibu nanti akan dilihat strata implementasinya sampai ke-4. Dan yang keempat itu adalah satuan pendidikan yang sedang mengkolaborasikan. Kolaborasi dari semua pihak. Jadi contoh seperti ini, saya sebagai orang tua itu di dalam paper 4 wajib mengisi seperti ini. Baik di proyek atau di intrakurikuler. Tapi tidak setiap waktu, tidak, hanya beberapa waktu yang berhubungan. Misalkan suatu saat teman-teman proyeknya adalah tentang sanitasi dan juga kesehatan. Dipetakan mana orang tua dokter. Itu yang akan masuk jadi narasumber dan itu adalah nanti kedepannya poinnya akan sangat bagus untuk sekolah. Bergening posisi itu. Seperti yang
akan sama persis dengan BKM itu. Kayaknya kalau agak beda fase agak bingung juga ya. Kalau di apa namanya di Kemendikbud ini satu fase D. Proyeknya 3 sampai 4, jadi 3. Beda dengan SD. SD 2, PAUD 2 juga, kemudian SMP 3. Dan mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Wajib. Nah, yang ekstrim berubah di SMA. Bapak Ibu di SMA, kalau gurunya tidak disukai anak-anak tidak akan dipilih sama anak. SMA itu seperti itu. Anak, mohon maaf, tidak ada lagi kotak-kotak. Ini anak IPA, ini anak IPS, ini anak bangsa. Mohon maaf di zaman kita. Zaman sekarang tidak ada. Saya anak IPS suka di matematika, tapi dia suka di fisika, boleh, dan dia suka juga di bahasa, boleh. Kalau sekarang tidak bisa. Bahasa itu pro bahasa. IPA mata pelajaran pilihan. Kenapa seperti itu? Karena mohon maaf, anak itu ketika kuat IPA belum tentu semuanya kuat. Dan minatnya belum tentu. Ingat ya tadi video yang di awal, akhirnya anak ancur-ancuran. Itu kan? Sekarang ibu-ibu mereka diperbolehkan, dan saya mohon maaf Bapak Ibu ini mudah-mudahan tidak terjadi nanti ketika implementasi di kita di satu daerah ada mata pelajaran yang betul-betul tidak disukai anak sehingga siswanya hanya 3 siswa. Matematika. Saya tidak menyebut mata pelajaran. Selingkuhnya sedikit ternyata gurunya tidak friendly. Bukan mata pelajarannya saya tidak suka. Karena nanti kan sudah ada data. Guru siapa, mata pelajaran apa. Anak mulai tahu akan saya suka di sini. Juga pengen ngomong. Ya, karena Bapak Ibu kemampuan anak itu bisa nyasar. Kalau minatnya sudah kuat, insya Allah jangan berubah. Kenapa ini berubah? Akhirnya, SDMPTN untuk Universitas Negeri sudah dirubah sistem bulan Juni itu nanti sudah mulai berubah. UMPTN-nya SDMPTN sudah berubah. Tidak lagi menentukan grup IPA, grup IPS, atau grup gabungan IPC. Nggak ada. Apa maksudnya ada? Satu adalah penalaran yang kognitif. Yang kedua adalah literasi matematika, penalaran matematika, dan literasi matematika juga banyaknya soal kehidupan langsung. Yang kedua adalah literasi bahasa Indonesia. Ya, literasi bahasa Indonesia itu bukan hanya bahasa Indonesia tapi bergabung ke dalam semua mata pelajaran, tapi unsur literasinya. Yang keempat adalah literasi bahasa Inggris. Jadi kalau punya anak yang sudah SMA sekarang disiapkan itu ke semua negeri seperti itu, bahkan untuk luar negeri juga seperti itu. Jadi mohon maaf, zaman kita sudah ada yang zaman kasar ya, sudah ada sekali. SMK apa lagi? SMK penyusunan kurikulumnya wajib melibatkan industri langsung. Tidak bisa berdiri sendiri satu-satunya. Enggak. Harus
tidak akan ditemukan sekali lagi yang sama. Jadi nanti boleh kepala dan komite pembelajarannya ternyata kenapa guru ini sama persis ya RPP-nya dengan sekolah yang lain, kenapa ya? Tidak boleh sama. Dan dalam kurikulum Merdeka, desain pembelajaran itu sebaiknya sebelum semester berjalan semuanya sudah settle. Tidak ada lagi sistem kebut semalam, tidak. Satu semester sudah disiapkan. Siap. Masa biasanya 2 kali sebelum nyusun biasanya ya. Biasanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Itu baru 10 menit, sekarang nanti kita ada break dulu ya. Jam berapa? 10. 3 menit boleh ada pertanyaan tentang kurikulum mereka. Yang ingin ditanyakan kan tadi ada capaian pembelajaran. Nah, kita kelas kan, maksudnya anak boleh sesuai kemampuan anaknya. Nah, apakah itu tidak akan terjadi ketimpangan di kalangan orang tua? Kadang-kadang orang tua ada yang push anaknya walaupun anaknya misalkan belum mampu di situ gitu. Seperti itu kan kadang ada orang tua yang udah paham anak kemampuannya di situ dan kemampuan orang tua. Oke, Pak Ibu, CP sekali lagi, CP itu boleh apa? Bedanya dalam PP bukan dalam CP. CP itu dari kunci fase A. Kelas 1 dan 2 CP yang harus dicapai ini. Guru tugasnya adalah menguraikan pada TP dan ATP. TP itu tujuan pembelajaran dan ATP itu alur tujuan pembelajaran. Mana untuk kelas 1, mana untuk kelas 2. Kemudian pada prakteknya ketika di kelas 1, apakah harus seluruhnya seragam? Ya kalau PP biasanya seragam. Tapi ketika pendekatannya kepada anak, mana yang anak yang tertinggal dan sebagainya, itu boleh sama kita ada treatment tambahan. TP mana? Ketika TP di kelas 1 belum tercapai, padahal kelas A harus tercapai di akhir kelas 2, titip pesan kepada guru kelas 2 bahwa TP ini belum tercapai untuk anak ini di kelas 2, silahkan dilanjutkan. Berarti ada tugas tambahan untuk tulisan PR ya. Seharusnya dari dulu seperti itu seharusnya. Hanya kalau sekarang sudah mulai dikorbankan, titiknya ke sana. Ya, dilanjutkan. Boleh. Pak, kalau TP itu yang membuat apa tadi komite pembelajaran atau guru? Guru dulu nyusun TP dan ATP, kemudian di kontrol kualitas baru masuk ke teman-teman komite pembelajaran. Ya kalau masuk kan, kalau mau diambil alih sama komite pembelajaran semuanya ya silakan. Tapi pasti sulit, yakin saya 100%. Sebaiknya dari guru dulu, sebaiknya dari guru. CP-nya sudah ada, TP dan ATP-nya untuk 1 semester aja dulu. Susun dulu sama guru-gurunya, baru diserahkan kepada komite pembelajaran karena komite pembelajaran akan menyusun dokumen KWSP ya. Dan dokumen KWSP itu di dalamnya harus ada itu. Di bab 4 kalau tidak salah tentang rencana pembelajaran, karena bab 3 itu pengorganisasian pembelajaran, itu bab 4 itu tentang rencana pembelajaran itu sudah terpetakan. CP, PP dan ATP setiap kelas itu sudah terpetakan di sana. Upami Jokowi turun ya masih kena ya. Ini pertanyaannya. Jokowi masih turun. Saya tidak bisa banyak berbicara masalah itu. Karena begini Bapak Ibu, kurikulum itu biasanya menyesuaikan 9 sampai 10 tahun. Boleh diperhatikan. Kurikulum 2006, 2013, 2013 sekarang 2021 kan, kurang lebih 9 sampai 10 tahun. Sepertinya kalau nanti ada perubahan eskalasi kritik dan sebagainya, kurikulum Merdeka itu sudah on the track seperti itu. Saya bertanya, maukah Bapak Ibu dikekang kembali dalam kebebasan menyesuaikan satuan pendidikan, seragam lagi, atau tidak? Nggak mau. Mau lagi ada yang tanah? Nggak mau lah. Sesuaikan. Nah, kalau kita dari tim penyusun dan sebagainya, karena bukan orang-orang politik ya, kita orang-orang murni akademisi, kita anggapnya bahwa ini untuk seminimal 10 tahun yang akan datang. Kita akan lihat apakah ditemukan
Nah, jadi untuk anak belajar menyenangkan itu ada proses mengalami, ada interaksi, ada komunikasi, ada refleksi dan nilai karakternya gabungkan dengan nilai karakter dari yayasan sendiri. Jadi ada nanti itu di modul nanti ya, di proses ada hadiah ya setiap. Mohon maaf dan lebih kita review. Terima kasih. Saya kembali.